Nah, yang membedakan korupsi dengan pendidikan anti korupsi itu apa? Ya, kalau kita menyinggung tentang pendidikan anti korupsi, kita mempelajari bahwasannya diri kita memperkenalkan pada apa sih itu tindakan korupsi, baik buruknya itu seperti apa. Apakah sebuah negara itu melegalkan tindakan korupsi? Ya, sudah jelas tidak. Nah, di sini di pendidikan anti korupsi yang sedang saya ikut mata kuliahnya dengan ibu, yaitu pendidikan korupsi, kita dikenalkan bahwasannya ini loh, tindakan korupsi itu tidak bagus, jangan dilakukan begitu. Beda lagi dengan para koruptor yang melakukan tindakan korupsi. Nah, yang kedua yaitu sebutkan jenis-jenis korupsi beserta contohnya, yaitu secara pandangan dewasa atau secara umum yaitu ada 3: penyuapan. Terus habis penyuapan, ya mohon maaf saya ulangi lagi Bu. Jadi secara dewasa atau secara umum jenis-jenis korupsi itu dibagi 3, itu menurut pendapat dari Mokhtar Lubis, yaitu ada ya penyuapan. Dan dimaksud penyuapan itu apa? Dengan contohnya ini ya, apabila seseorang pengusaha menawarkan uang atau jasa lain kepada seorang atau aparat negara untuk suatu jasa bagi fasilitas yang dia berikan, itu adalah penyuapan. Kita mengapa tak kasih duit toh, tapi bikin begini dong. Nah, begitu adalah tindakan contoh dari tindakan jenis korupsi penyuapan. Terus yang dimaksud dengan pemerasan yang kedua yaitu pemerasan. Yang dimaksud dengan pemerasan itu seperti apa? Apabila orang yang memegang kekuasaan menuntut membayar uang atau jasa lain sebagai ganti atas imbalan baik fasilitas yang diberikan. Ya, sebagai masyarakat yang tetap taat peraturan, yaitu memiliki KTP, dari pengalaman saya atau teman-teman yang lain, yaitu kalau dicapil bahasanya tertera di situ tulisan jangan korupsi, no pungli, begitu dan lain sebagainya. Tapi itu hanya hiasan dinding yang ada di kantor wali kota begitu ketika mengurus KTP. Nah, untuk mempercepat diri biar KTP kita cepat selesai begitu, ada pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri begitu, dengan kasih uang nanti tak proses cepat. Dan juga itu yang dicapil. Tapi ada juga yang tindakan di polisi, apa? Yaitu waktu ketika kena tilang kami tidak diikuti prosedur, dengan misalnya kena tilang bayar sekian, tapi karena kita buru-buru biar selamat dan sebagainya, kita melakukan tindakan, ya kita yang pelakunya kena tilang melakukan penyuapan, terus yang polisinya yang dengan korban ya, atau pelaku yang ditilang itu melakukan pemerasan. Jadi tindakan korupsi ini memang udah mendarah daging kayaknya begitu. Banyak juga sih jenis-jenis korupsi. Nah, terus habis itu yang ketiga itu pencurian. Apabila orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaan dan mencuri harta rakyat langsung atau tidak langsung. Ibaratkan seperti ini, sengaja maupun tidak sengaja, ketika Anda melakukan pencurian korupsi, itu yang kita namakan pencurian begitu. Tapi dengan sistem dan gaya yang berbeda, dengan fasilitas yang berbeda begitu. Ya, yang soal ketiga, mohon maaf saya cek dulu apa. Ya, yang ketiga itu apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi, padahal hukum penjara yang diberikan seumur hidup dan denda minimal 200 juta. Wow, banyak juga kan? Tapi lebih banyak yang dikorupsi begitu daripada dendanya begitu. Ya, kita melihat dulu faktor pendukungnya. Kenapa teman-teman atau masyarakat di Indonesia masih suka saja melakukan tindakan korupsi seperti itu? Kalau dalam jawaban saya yang tulisan, yaitu bahwasanya saya menyatakan manusia tidak luput dari tempatnya salah. Dan kebetulan manusia melakukan kesalahan dengan tindakan korupsi. Nah, tindakan korupsi ini adalah sebuah kesalahan yang lebih salah begitu. Nah, karena kenapa dikatakannya lebih salah? Karena itu adalah sebuah kejahatan yang keji dan sangat merugikan orang banyak walaupun kita tidak mengenal pelakunya begitu. Makanya kenapa itu adalah tindakan yang salah, yang dikatakan salah begitu. Nah,
Di sini yaitu ada juga faktornya. Kenapa kok orang-orang tetap melakukan tindakan korupsi? Ya, kita lihat juga dari faktor politiknya. Nah, di situ bahwasanya mereka sebagai penguasa begitu. Yang ditambah dengan kewenangan yang begitu besar sehingga ya mereka terbuka dan tanggung jawabnya begitu. Dengan tanggung jawabnya dia berani melakukan korupsi karena dia memegang kekuatan yang sangat besar atau korporasi atau monopoli begitu. Terus ya faktor berikutnya itu tentang hukum yang ada di Indonesia. Seperti yang teman-teman ketahui juga, faktor hukum di Indonesia itu memang sangat lemah dan tumpang tindih begitu dong. Bahkan di Indonesia ada yang mencederai hukum Indonesia, yaitu dengan adanya penjara suka miskin kalau nggak salah. Di sana para pelaku koruptor masih bahkan sudah di penjara masih bisa melakukan korupsi begitu. Itu kan sangat aneh begitu jika kita telah atau kaji lebih dalam begitu dong. Terus faktor berikutnya yaitu faktor ekonomi. Nah, saya pernah dibaca di bukunya KPK di situ 2006 bahwa di sistem pengajian pegawai negeri itu kurang gajinya begitu. Dan kinerja aparatur pemerintah tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal. Jadi kebutuhan dengan gaji itu ya tidak seimbang begitu dong. Menengah ke atas dan menengah ke bawah itu tidak cocok begitu. Sehingga masyarakat atau pegawai negeri yang terlibat. Jadi maksudnya di sini korupsi bukan cuma pegawai negeri ya, maupun di tingkat swasta itu ada juga tingkah laku atau perbuatan korupsi begitu. Ketika dia dengan ada faktor ekonomi, dengan kita ambil contoh gaji tidak cukup, jadi di situ mereka ya tega saja melakukan korupsi. Ya karena tadi faktornya ekonomi. Terus yang terakhir itu faktor organisasi di ruang lingkup. Tadi kan udah jelasnya bahwasanya tingkah laku korupsi itu tidak hanya di aparat pemerintahan tapi juga di swasta yang begitu. Sehingga di ruang lingkup organisasi ini yaitu korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya sebuah korupsi begitu. Ini organisasi adalah pintu masuk keluarnya tindakan korupsi tergantung dari pemimpin organisasi tersebut. Tingkat ketegasannya sampai mana, tingkat baik organisasi tersebut sampai mana dengan kita diteliti lebih lanjut tentang organisasi tersebut. Oke, sekarang kita masuk dari soal yang keempat. Tunggu saya cek dulu. Oke. Yang soal keempat itu bagaimana tanggapan Anda terkait dengan penjara kelas mewah para koruptor dari kalangan penjabat. Dan kalau karena ini kan dijelaskan. Jadi untuk kajian tentang bukunya itu saya jujur masih minim. Tapi saya berusaha dengan menjawab semampu saya. Jadi penjara, ya kita tahu penjara adalah sebuah hukuman yang diberikan pada pelanggar hukum yang semestinya agar pelaku kejahatan menyadari perbuatan kesalahan tersebut. Kalau biasanya kita melihat di film-film yang di barat biasanya tentang film action begitu, bahwasanya mereka harus kabur dari penjara teraman dan tersembunyi di dunia. Dia nggak tahu di penjara di mana, tapi mereka mampu kabur begitu. Tapi kalau di Indonesia itu mereka itu penjaranya sangat mewah, bahwasanya di penjara itulah tempat mereka diasah untuk menyadari dari kesalahan tersebut. Karena waktunya tinggal 10 menit, jadi langsung saja soal yang terakhir. Soal yang terakhir yaitu bagaimana pendapatmu jika para koruptor di Indonesia diterapkan hukum mati seperti negara Arab. Jadi di Indonesia itu bukan negara Islam ya. Jadi kalau kita terapkan dengan hukum mati itu tidak elok. Jadi tidak elok kenapa? Bahwasanya ada juga teman-teman perempuan atau teman-teman yang membela dirinya agar tidak terbunuh kembali. Jadi mereka membela diri, akhirnya orang yang pelaku dengan korban berhasil membunuh pelaku sehingga mereka melindungi diri dengan membunuh pelaku, dan di situ para korban sehingga jadi tersangka padahal korban ini adalah yang akan dibunuh oleh pelaku begitu. Itu adalah sebuah tumpak tindih dari sebuah hukum tersebut. Jika kita sengaja menghukum mati sebuah koruptor, sama saja kita membunuh. Nah,
Jadi kalau kita telah lagi kita amati, itu adalah sebuah hukum yang tumpang tindih. Tapi saya pribadi jujur juga senang kalau jika ada koruptor dan Indonesia berani mengeksekusi mati para koruptor itu. Oke, sekian dari saya. Maaf tadi tidak dibuka dengan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin, Bu.